Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Hidayatul Hikmah, absen 32 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Aqobah terlebih dahulu. Perjanjian Aqobah adalah sebuah kesepakatan yang melibatkan Rasulullah SAW dengan sejumlah penduduk Yastrib atau Madinah yang terjadi di sebuah desa ke desa bernama Aqobah. Perjanjian Aqobah ini disebut juga dengan istilah Bayat Aqobah yang dibagikan ke dalam dua, yakni Bayat Aqobah 1 dan Bayat Aqobah 2. Perjanjian Aqobah 1 berlangsung pada tahun 621 Masehi. Pada perjanjian tersebut, sebanyak 12 penduduk dari Madinah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW lalu kemudian memeluk Islam. Adapun isi bayat mereka adalah sebagian berikut. 1. Tak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. 2. Melaksanakan semua perintah Allah SAW. Dan ketiga, menjauhi dan meninggalkan apa yang Allah larang. Adapun perjanjian Aqobah 2 terjadi pada tahun 622 Masehi yang melibatkan sebanyak 75 penduduk Yastrib. Mereka mendatangi Rasulullah SAW sewaktu malam. Adapun isi bayat Aqobah kedua sebagian berikut. 1. Mendengarkan serta taat, baik itu atas perkara yang mereka sukai atau benci. 2. Berinfak dengan baik dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, tidak mendengarkan dan terpengaruh atas celaan mereka yang cemooh jalan Allah. 5. Melindungi Rasulullah serta mereka melindungi anak-anak dan wanita mereka. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Pertama, hijrah ke Abyssinia Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia Habsyi. Para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abyssinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali. Namun mereka kembali mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu mereka kembali hijrah untuk kedua kalinya ke Abyssinia tahun ke-5 dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yastrib Madinah. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini sungguh tidak menyenangkan kaum Quraisy dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Ada 2 hal yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy, yaitu pertama, kaum muslimin akan mendapat hubungan yang luas dengan masyarakat Arab. Kedua, kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Makkah untuk menuntut balas. Oleh karena itu, mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi agar mau menyerahkan kaum muslimin yang berhijrah ke sana dengan mempersembahkan hadiah yang besar kepada Najasyi. Kedua utusan itu berkata, "Paduka Raja, mereka datang ke negeri Tuhan ini adalah budak-budak kami yang tidak tahu malu. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak pula menganut agama Paduka. Mereka membawa agama mereka ciptaan sendiri yang tidak kami kenal dan tidak juga Paduka pahami. Kami diutus oleh pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang tua mereka, paman-paman mereka, dan keluarga-keluarga mereka supaya Paduka sudi mengembalikan orang-orang itu kepada pemimpin kami. Mereka lebih mengetahui betapa orang-orang itu mencemarkan dan mencerca agama mereka." Najasyi kemudian memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka, "Agama apa ini sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan-tuan sendiri?" Kaum muslimin yang diwakili Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Paduka Raja, masyarakat kami masyarakat yang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan berbagai macam kejahatan, memutuskan hubungan dengan kerabat, tidak baik dengan tetangga, yang kuat menindas yang lemah. Demikianlah keadaan masyarakat kami hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami kenal, jujur, dapat dipercaya dan bersih. Ia mengajak kami hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini nenek moyang kami sembah.
Ia melarang kami berdusta, menganjurkan untuk berlaku jujur, menjalin hubungan kekerabatan, bersikap baik kepada tetangga, dan menghentikan pertumpahan darah. Ia melarang kami melakukan segala perbuatan kejahatan, menggunakan kata-kata dosa dan keji, memakan harta anak yatim, dan mencemarkan nama baik perempuan yang tak bersalah. Ia meminta kami menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi yang kami sembah hanya Allah yang tunggal, tidak mempersekutukannya dan siapapun. Segala yang diharamkan kami jauhi dan yang dihalalkan kami lakukan. Karena itulah kami dimusuhi, dipaksa meninggalkan agama kami karena mereka memaksa kami, menganiaya dan menekan kami. Kami pun keluar menuju negeri Paduka ini. Padukalah yang menjadi pilihan kami. Senang kami berada di dekat Paduka, dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Mendengarkan pernyataan yang demikian fasih dan santun, akhirnya Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin hingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari Mekah. Kedua, hijrah ke Madinah. Peristiwa Ikrar Aqabah kedua ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu, tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi sekarang memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yatsrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Akhirnya, Nabi pun hijrah setelah mendengarkan rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani Abu Bakar berhijrah ke Yatsrib. Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam, kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi memasuki Yatsrib, ia dieluk-elukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yatsrib diganti dengan Madinatul Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.